Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Mardi Budi Utami dari kelas 10 Akuntansi 1. Di sini saya akan memaparkan materi atau mempresentasikan materi bahasa Indonesia tentang cerita sejarah. Semoga teman-teman dapat menyimak video ini dengan baik ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian. Cerita sejarah adalah salah satu bentuk narasi yang menceritakan peristiwa-peristiwa masa lalu yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai penting. Berarti cerita sejarah itu bisa tentang tokoh-tokoh terkenal, peristiwa besar, atau perubahan yang punya dampak besar, baik di lingkungan sekitar maupun untuk seluruh negara. Cerita sejarah ini biasanya dibuat berdasarkan fakta, bukan karangan. Jadi, yang diceritakan itu memang pernah terjadi, bukan hasil imajinasi seperti cerita fiksi. Cerita sejarah bisa kita dengar langsung dari orang lain atau secara lisan, misalnya dari orang tua atau guru, dan juga bisa dibaca dalam bentuk tulisan, seperti di buku pelajaran, artikel, atau dokumen sejarah. Contohnya, cerita tentang perjuangan para pahlawan melawan penjajah atau kisah kemerdekaan Indonesia. Itu semua termasuk cerita sejarah karena kejadian itu benar-benar terjadi dan penting untuk diketahui. Materi yang kedua adalah tujuan. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang masa lalu. Cerita sejarah membantu kita memahami peristiwa penting yang pernah terjadi. Kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Karena dengan mengetahui perjuangan para pahlawan, kita jadi lebih menghargai bangsa sendiri. Yang ketiga, menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran. Dari cerita sejarah ini, kita bisa belajar dari keberhasilan maupun kegagalan di masa lalu. Yang keempat, melestarikan warisan budaya dan sejarah. Cerita sejarah menjaga agar peristiwa penting tidak terlupakan oleh generasi berikutnya. Yang terakhir adalah menanamkan nilai moral dan karakter seperti keberanian, semangat juang, dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga adalah jenis-jenis cerita sejarah. Cerita sejarah memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah cerita sejarah fiksi. Yang kedua, cerita sejarah non-fiksi. Yang ketiga, cerita sejarah lisan. Yang pertama, cerita sejarah fiksi. Cerita yang dibuat berdasarkan peristiwa sejarah, namun ditambahkan unsur imajinasi atau rekaan. Contohnya novel sejarah, cerpen sejarah, atau drama sejarah. Yang kedua adalah cerita sejarah non-fiksi. Cerita sejarah non-fiksi adalah cerita yang sepenuhnya berdasarkan fakta sejarah tanpa tambahan imajinasi, disajikan secara objektif dan faktual. Contohnya, buku pelajaran sejarah, biografi tokoh, atau laporan sejarah. Yang ketiga adalah cerita sejarah secara lisan. Cerita sejarah yang disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui lisan. Contohnya, legenda atau kisah perjuangan yang diceritakan oleh para sesepuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama adalah berdasarkan fakta atau faktual. Cerita ini didasarkan pada peristiwa yang benar-benar terjadi. Artinya tidak ada unsur karangan. Yang kedua, bersifat naratif. Disajikan dalam bentuk cerita dengan urutan waktu yang jelas. Yang ketiga, mengandung unsur kronologi, disusun berdasarkan urutan waktu kejadian. Yang keempat, bersifat edukatif, berarti memberikan pelajaran atau pesan moral dari peristiwa masa lalu. Yang kelima, mengandung tokoh dan latar sejarah. Biasanya tokohnya adalah pahlawan atau tokoh penting dalam sejarah. Selanjutnya kita akan membahas struktur. Cerita sejarah memiliki 3 struktur. Yang pertama orientasi, kedua urutan peristiwa, yang ketiga reorientasi. 1. Orientasi, bagian pembuka yang memperkenalkan latar waktu, tempat, dan tokoh. Yang kedua, urutan peristiwa itu menceritakan rangkaian kejadian secara kronologis. Yang ketiga, reorientasi atau penutup, yaitu penegasan akhir atau simpulan dari peristiwa yang terjadi. Berikut adalah contoh dari cerita sejarah. Judulnya, Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini dilakukan di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Peristiwa ini merupakan puncak dari perjuangan panjang rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan. Setelah proklamasi, Indonesia secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara merdeka, meskipun perjuangan mempertahankan kemerdekaan masih terus berlangsung. Nah, kita sudah masuk ke dalam bab akhir nih, yaitu kesimpulan. Jadi, cerita sejarah itu adalah cerita tentang kejadian nyata yang pernah terjadi di masa lalu. Cerita ini disusun berdasarkan urutan waktu dan berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Cerita sejarah nggak cuma buat diketahui aja, tapi juga punya banyak manfaat. Lewat cerita sejarah, kita bisa tahu perjuangan orang-orang dulu, belajar dari kesalahan dan keberhasilan mereka, serta jadi makin cinta sama tanah air kita. Cerita sejarah juga ngajarin kita nilai-nilai baik, seperti semangat juang, keberanian, dan tanggung jawab. Intinya, dengan belajar sejarah, kita bisa ambil pelajaran untuk jadi orang yang lebih baik di masa depan. Oke, segitu dulu penjelasan dari aku tentang cerita sejarah. Semoga penjelasan tadi mudah dipahami dan bisa nambah wawasan kita semua. Jangan lupa belajar sejarah itu penting banget supaya kita bisa menghargai perjuangan orang-orang di masa lalu dan jadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.